Bab 781. Apa hubungan mereka berdua? Rafael meletakkan tangannya di atas meja dan menatap ke jendela di luar. Rafael bergumam di sana, tidak berhubungan dengan aku. Ezra pun mendengar Rafael sedang mengulang perkataan dirinya, jadi dia pun berhenti sebentar di sana. Kemudian Ezra langsung membuka pintu ruangan pribadi dengan tidak senang dan langsung keluar dari sana. Setelah keluar dari kafe, setelah duduk di dalam mobil, Ezra tidak langsung pergi. Ezra memikirkan perkataan yang dikatakan oleh Rafael. Penyebab kematian kakak pertamanya cuma diketahui oleh orang keluarga Okto dengan beberapa polisi yang mengikuti aksi anti narkoba. Demi melindungi Ezikra, setelah dia meninggal, keluarga Okto langsung mencari semua polisi yang mengikuti aksi itu dan meminta mereka jangan mengungkit penyebab kematian Ezikra. Drama itu cuman Ezikra yang menganggap ayahnya mati karena Ezra. Kematian Ezikra pada beberapa tahun yang lalu, meskipun orang lain tidak tahu, tetapi jika ingin menelusurinya, harusnya juga bisa ditemukan. Perkataan Rafael seolah-olah seperti Ezra itu penyebab kematian kakak pertamanya dan hancurnya sekeluarga Ezikra. Perasaan Ezra menjadi bercampur aduk, apa yang ingin dilakukan oleh Rafael? Melihat aura Rafael di ruangan tadi, seolah-olah pun seperti tidak sudi, karena dirinya masih bisa hidup dengan bebas di luar. Tetapi Ezra pun tidak merasakan Rafael ingin membantu Ezikra balas dendam. Apa hubungan antara Rafael dengan Ezikra? Pada saat itu, setelah Ezikra meninggal, teman Ezikra pun sudah tidak kontak dengan keluarga Okto lagi. Ezra mengetahui gerak-gerik Ezikra sebelum meninggal, jadi dia bisa memastikan bahwa Ezikra tidak kenal dengan Rafael, pasti tidak kenal. Setelah memikirkannya, Ezra pun tidak mengetahui apa hubungan mereka berdua, jadi dia pun berusaha untuk melupakan masalah ini dulu dan pulang ke rumahnya. Rumah keluarga Okto, Kina melihat ekspresi Ezra terlihat aneh, jadi dia pun langsung menghampirinya dan membelai wajahnya. "Ezra, tadi kamu pergi kemana?" Kina menanyakannya. Ezra takut Kina akan khawatir dengannya, jadi dia juga tidak berencana untuk menutupinya. Tetapi saat melihat orang tua dengan kakeknya duduk di ruang tamu, Ezra pun menarik tangan Kina dan berbisik padanya, "Setelah masuk ke kamar baru kasih tahu kamu." Oke." Kina mengangguk dan ikut Ezra naik ke atas. Setelah masuk ke dalam kamar, Ezra duduk di atas sofa dan membiarkan Kina duduk di atas pangkuannya. "Tadi aku pergi cari Rafael. Kenapa? Ada apa?" Kina langsung menanyakannya. "Kemarin aku pernah bilang, ada orang yang ingin beli villa kakak pertama." Ezra masih belum selesai ngomong, Kina langsung memotong perkataannya, "Rafael yang mau bel." Ezra menjawabnya. Lalu, Kina bertanya lagi. Dia bilang sesuatu yang membuat orang merasa tidak senang. Ezra menghela nafas, tetapi suasana hatinya juga tidak ikut membaik. Kina mengangkat kedua tangannya dan mulai mengelus wajahnya. Kina menenangkannya. "Aku tidak tahu Rafael bilang apa ke kamu, tetapi dia sengaja bilang itu juga pasti ingin buat kamu merasa tidak senang. Kamu jangan masukkan ke hati, nanti kamu akan masuk ke dalam jebakannya. Tidak disangka kamu pandai tenangkan orang juga." Ezra menundukkan kepalanya dan mencium bibir Kina. Harus itu, Kina sama sekali tidak rendah hati. Lalu dia pun bertanya lagi, "Rafael bilang apa ke kamu? Coba bilang ke aku." Aku tidak mau jual villa ke dia." Lalu Rafael bilang karena aku, sekeluarga kakak pertamaku baru hilang. Untuk apa aku masih simpan villa itu? Apakah karena merasa bersalah? Ezra mengatakan semua ini ke Kina. Mendengarkan ini, Kina pun langsung marah. "Rafael sudah gila ya? Jelas-jelas dia tidak tahu apa-apa. Villa itu milik keluarga Okto. Kita juga tidak kekurangan uang. Emang kenapa kalau tidak mau jual? Dia mau beli. Jadi kita harus jual ke dia. Dia kirain dia itu siapa ya? Sebelumnya aku masih kirain dia itu orang yang baik. Ternyata dia itu orang seperti ini. Kina masih belum selesai ngomong, Ezra pun langsung menutupi mulutnya. Kina menarik tangan Ezra dengan tidak senang. "Apa yang kamu lakukan?"
Tidak, cuman mau ingatkan kamu, Ezra berkata dengan datar. Melihat Kina marah dengan wajah yang memerah, Ezra pun merasa Kina terlihat imut, seperti seekor kucing yang manja. Suasana hati Ezra juga mulai membaik. Mana yang salah? Kina berkata dengan sambil menatap Ezra. Memikirkan pada saat itu Ezikra salah paham dengan Ezra, bahkan saat mati pun masih membencinya. Ini membuat Kina merasa sakit hati. Meskipun Ezra tidak ngomong, Kina juga tahu, tidak bisa membiarkan Ezikra mengetahui apa penyebab kematian ayahnya dan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Ini adalah hal yang paling disesali oleh Ezra. Bahkan Rafael masih sengaja menabur garam ke lukanya. Rafael mengira kakak pertamaku mati karena aku. Masalah ini cuman dia yang anggap seperti ini. Ezra berhenti sebentar. Lalu dia lanjut ngomong lagi. Ezikra sudah tidak ada lagi. Rafael tahu masalah ini dari mana? Dia itu teman Ezikra, Kina berkata. Bukan, aku tahu pertemanan Ezikra. Ezikra tidak mungkin bisa kenal dengan Rafael. Ezra menggelengkan kepalanya. Aku cuman tidak tahu apa motif Rafael untuk mencari perhatian kita. Kina memikirkannya. Apakah saat itu teman curhat Ezikra di internet kebetulan adalah Rafael? Tidak terlalu mungkin. Ezra membelai rambut Kina dengan sambil berkata, aku cuman tidak mau kamu terlalu khawatir dan berpikir terlalu banyak. Kamu juga jangan asal tebak lagi. Aku akan suruh orang lain pergi telusuri lagi. Kina mengangguk. Rafael duduk di belakang mobil dan menatap keluar. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang dikenali oleh dirinya. Jadi dia pun langsung berkata pada supir, segera berhenti. Mendengarkan ini, supir langsung menginjak rem. Presdir, ada apa? Supir itu bertanya dengan ketakutan. Awalnya Rafael masih duduk di dalam mobil. Beberapa saat kemudian dia baru turun dari mobil. Presdir, aku cari sebuah tempat parkir dulu. Supir bertanya padanya. Melihat Rafael mengangkat tangannya, supir pun langsung pergi mencari tempat parkir. Bab 782 pura-pura terlihat bodoh. Sepasang sepatu kulit cerah yang mahal muncul di depannya. Clayton berhenti di sana dan mengangkat kepalanya. Kok kamu ada di sini? Rafael bertanya padanya. Clayton mengedipkan matanya. Beberapa detik kemudian, dia baru menjawab. Tersesat, tetapi perkataannya terdengar tenang. Sama sekali tidak seperti orang yang tersesat. Rafael mengerutkan kening dan bertanya padanya. Orang tua kamu di mana? Kamu mau pergi kemana? Dedi mamiku sudah pulang ke kota Zaun. Aku nampak ada satu program yang rekomendasi makanan di sebuah toko lama di kota Leicester. Katanya sangat ramai. Aku ingin coba dulu. Kalau enak, lain kali aku mau bawa mami datang ke sini. Clayton menjawab pertanyaannya. Lalu dia pun menundukkan kepalanya dengan terlihat kecewa. Tetapi aku masih belum temukan toko itu. Rafael itu keturunan blasteran, tinggi badannya sekitar 190 cm. Dia hanya bisa melihat rambut bocah kecil aja, dia tidak bisa melihat ekspresinya. Alamatnya di mana? Rafael bertanya dengan datar. Clayton tertegun di sana. Untuk, Clayton bertanya padanya. Aku nanya alamat kamu di mana? Aku lihat apakah bisa antar kamu pergi ke sana. Rafael mengatakannya. Oh, Clayton langsung mengeluarkan sebuah kertas kecil dari sakunya. Setelah melihat alamat di kertas Clayton, Rafael pun memutarkan kedua bola matanya. Lokasi toko itu ada di daerah barat, si bocah kecil ini datang ke daerah timur. Mana mungkin bisa ketemu? Kamu bisa baca? Rafael menanyakannya. Pandai, aku masih bisa bahasa Jerman. Perkataan Clayton terdengar seperti sedang memamerkannya. Kemarin di acara itu, aku tahu apa yang dikatakan oleh kamu dengan Kak Giselle. Kak Giselle tidak sedang bersuasana hati yang buruk, jelas-jelas kamu yang tidak mau makan kue. Jadi kamu baru berikan kue itu ke Kak Giselle. Paman, makanan yang sudah kamu makan, masih diberikan ke orang lain, agak kurang sopan. Rafael merasa bocah kecil ini minta dipukul, juga tidak pikirkan kue itu diberikan oleh siapa. Bahkan setelah makan satu potong baru diberikan ke dirinya. Saat ingin membantah, sebentar, dirinya hampir terpengaruh oleh bocah kecil ini.
Sini itu daerah timur, alamat itu ada di daerah barat. Kamu yakin kamu pandai baca? Rafael menertawainya. Aku cuman tidak tahu jalan. Ini tidak berhubungan dengan pandai baca atau tidak, Clayton langsung menjawabnya. Wajah Rafael pun berkedut, daerah timur dengan barat, cuman karena tidak tahu jalan. Bahkan masih cuman, kamu yakin atau kamu buta, kakak? Alamatnya juga tidak tulis, kamu tidak boleh asal bilang. Clayton membantahnya dengan tidak senang. Aku lahir dan besar di sini, di kota Leicester. Aku lebih kenal daripada kakak. Pejamkan mata aku pun bisa jalan di sini. Rafael pun tersenyum. Bocah kecil ini baru berumur 5 tahun. Tetapi dia pun seperti sedang mendidik dirinya. Kalau gitu kamu coba aja. Karena kamu begitu kenal jalan di kota Leicester, kok masih belum ketemu toko itu? Tidak tahu siapa yang bilang dia tersesat, Clayton pun dipermalukan. Kakak, kamu masih single? Clayton bertanya padanya. Kamu keberatan ya? Rafael menanyakannya. Tidak, tidak, aku hanya temukan penyebab kakak masih single. Clayton menggelengkan kepalanya. Kamu tidak pandai bujuk anak-anak, tentu saja juga tidak dapatkan hati seseorang. Kamu sekarang single sangat wajar. Kedepannya juga akan wajar, Rafael. Bocah kecil ini minta dipukul. Rafael melihat jam tangannya. Lalu dia pun bertanya, kamu sudah makan malam? Belum, kamu mau traktir aku makan? Clayton menanyakannya dengan galak. Iya, setelah Rafael menjawabnya, dia pun langsung menelepon supir. Clayton juga menelepon mominya. Dia mengatakan malam ini dia tidak makan di rumah keluarga Okto. Dia ada urusan lain, juga tidak perlu datang menjemputnya. Supir Rafael ada di sekeliling aja, beberapa menit kemudian, dia pun sampai di sana. Mereka berdua duduk di belakang. Kamu tidak khawatir aku itu orang jahat? Culik kamu dan ancam orang keluarga Okto. Seperti Tias gitu, melihat Clayton begitu mempercayai dirinya, Rafael pun mengingat masalah Dea yang diculik. Bocah kecil ini masih sangat polos, seolah-olah siapapun bisa membawa dia pergi. Jangan khawatir, Clayton menunjukkan HP dia dan berkata, aku sudah kirim pesan ke mamiku. Kakak Rafael bawa aku pergi makan. Kota Leicester itu tempat keluarga Okto. Kalau terjadi sesuatu padaku, keluarga Okto akan pergi cari kamu. Rafael mengerucutkan bibirnya. Dia ingin menarik semua perkataannya. Pura-pura terlihat bodoh, sebenarnya lebih hebat daripada siapapun. Sekarang adalah jam pulang kerja. Beberapa saat kemudian, Rafael pun memberikan petunjuk ke supir, agar bisa menghindari daerah yang macet. Clayton bertanya padanya, kakak, kamu sepertinya familiar dengan jalan di kota Leicester. Aku pernah tinggal di sini, ini adalah strategi yang aku temukan. Rafael menjawab dengan datar, wow, kakak, kamu begitu hebat ya. Clayton berpura-pura terlihat kaget. Dia mempelajari suara Dea, lalu dia pun berkata, kok tidak naik ke atas langit? Sebenarnya Clayton tidak mempercayai omongan Rafael. Dia pernah mendengar paman ketiganya mengatakan Rafael datang ke sini karena masalah kerja, bukan untuk berliburan, strategi. Tetapi Clayton tidak mengungkapkannya. Bagaimanapun biasanya orang dewasa tidak akan menyangka seorang anak kecil akan memikirkan hal sebanyak ini. Jika Clayton mengungkapkannya, mungkin Rafael ke depannya tidak akan melayaninya lagi. Rafael, kamu masih kecil. Saat ngomong pun seperti orang tua yang sudah berusia 80-an. Aku suka, Clayton berkata dengan bangga. Beberapa detik kemudian, Clayton bertanya lagi, kakak mau main di sini berapa lama? Masih belum tahu, Rafael menjawabnya. Kapan pulang pun belum tahu. Rafael, kamu tidak boleh seperti ini. Dediku pernah bilang, kita harus planning dulu sebelum lakukan sesuatu. Kalau punya planning, pasti akan lebih baik dari yang tidak punya planning. Clayton menyilangkan kedua tangannya di depan dada, seolah-olah pun seperti sedang mendidik Rafael. Rafael itu nama yang kamu panggil? Rafael tersenyum. Dia menarik bocah kecil ini dan memukul pantatnya. Rafael sudah ingin memukulnya dari kemarin. Aku mau beritahu dediku, kamu pukul aku.
Clayton menyandar di pangkuan Rafael.